Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Yayasan Jabal Nur, di mana ini adalah channel pesantren Jabal Nur. Jadi pada hari ini kita akan podcast pertama, yang mana pada hari ini hadir bersama kita pimpinan Yayasan Jabal Nur Utama, pimpinan Majelis Taklim Yayasan Jabal Nur Utama, Abi kita Kiai Haji Zulfikar Hajar LC. Selamat datang kepada Abi. Salam. Pada hari ini kita podcast pertama Abi, jadi insyaallah nanti kita akan menggali lebih dalam sosok Abi kita, Abi Zulfikar Hajar. Kira-kira seperti apa Abi sebenarnya? Yang mungkin selama hari ini asumsi kita Abi itu galak, Abi itu tegas, Abi itu mungkin seram sebagai anak-anak. Jadi kira-kira seperti apa Abi sebenarnya? Begitu kira-kira. Jadi pertama, pertanyaan kita mengenai kira-kira perjalanan hidup Abi selama Abi dari kecil hingga dewasa, kemudian mengenyam pendidikan dan sampai akhirnya ke Mesir. Itu pertanyaan pertama. Ya, Abi dulu tinggal di Jalan Japaris, Jalan Rahmarsah. Dibesarkan di situ, lahir itu dibesarkan di situ dan belajar di perguruan Al-Jamiah Wasliyah Medan. Disitulah mungkin pendidikan ibtidai di Jalan Japaris, madrasah Dayaniyah, baru masuk Sangawi di Wasliyah sampai Aliyah. Nah di sana itu ya gimana ya, Abi itu sangat aktif bergaul dengan kawan-kawan, dan Abi juga dulu dikenal dengan preman itu. Sempat dikenal dengan preman ya, itu kapan kira-kira tuh? Masa sekolah? Masa sekolah itu, karena waktu itu ada dari perguruan itu yang dikeroyok oleh preman-preman itu. Abi melihat dari atas ada dua, nggak hati-hati Abi melihat dikeroyok begitu, Abi loncat dari atas itu. Masya Allah, dari lantai dua loncat, tidak pakai tangga, loncat terjun. Nah setelah terus berantem lagi dan dikeroyok. Terakhir Abi keluar ke pinggang Abi, sambil berdarah-darah yang melawan Abi itu, sambil bermasalah lagi. Gimana kita bentuk kebenaran? Orang nggak menengok nonton itu, ya betul dia ngapain preman masuk ke sekolah? Karena sekolah dikerjainnya kan itu. Nah, itulah di situ. Jadi kita juga pernah dulu dia kan jadi ketua PP. Ketua PP. Ranting ya kan itu. Pemuda Pancasila. Iya. Dalam ranting mana? Di Kota Maksum 1. Nah itu dalam organisasi itu kami adalah dari Parmusi namanya, Partai Ka'bah sekarang ini. Jadi ayah mengizinkan untuk yang demikian pakai motor pit namanya, ini kan kereta Norton yang besar itu, itulah kampanye kayak gitu. Nah, itu jadi waktu mana selesai sekolah di Wasliyah itu, dan juga Abi untuk ke luar negeri, ada tawaran ke Mesir. Jadi Abi nggak usah bicara keuangan, selalu aja. Yang penting ayah ada siap, mau nggak ke Mesir, mau nggak ke mereka ke sana kan gitu. Nah, jadi di sana itu tahun 76. Mesti dengan Abi waktu itu kami adakan 17 Agustus kan, Ramil akan di kedutaan tuh, ya sepanjang menangis dan menangis air mata karena tinggal orang tua gitu. Dan kami kalau bahasa ayah kami itu kedutaan besar, Polisi kami banyak, dari Maduranya ada, dari Palembangnya, dari Jakartanya, Surabayanya kumpul. Jadi sosok Abi itu di Mesir itu sangat dikenal gitu. Karena Abi selalu menonjol. Adanya nanti organisasi Abi ikut sebagainya. Bahkan Abi sempat diangkat menjadi ketua ikan pelajar mahasiswa di Mesir untuk Sumatera Utara. Untuk Sumatera Utara itu. Jadi ketika itu Abi pulang ke Medan. Tahun 80 Abi khutbah. Kepingin kali Abi gimana Abi bisa khutbah? Kan gitu. Saya enggak khutbah. Kalau pemuluh itu sebentar. Nah, kayak itu ketemulah Abi dengan mertua begitu. Mertua. Calon mertua.
rumahnya dekat, saya ajaknya makan siang di Jumat situ. Nah itu ada nggak perempuan belajar Mesir? Ada pulang banyak. Itu aja pertanyaannya. Rupanya anak Umi ini belajar di Australia. Dari pulang ke Mesir, mendapat surat ada 4 orang yang mau berangkat ke Mesir. Kawan Umi, termasuk Umi, masuk Umi waktu itu. masuk si Linda, habis itu si Kamila, satu si Aisyah, 4 ini lah berangkat. Jadi itulah kira-kira perjalanan kehidupan Nabi mulai dari kecil masuk, bisa dibilang power juga ya Bi ya. Termasuk anak yang bisa dibilang ya kekerasan tapi untuk benar ya, untuk membela kawan-kawannya yang tadi dikerjai sama preman. Ini memang preman di sekolah atau preman dari luar? Dari luar. Masya Allah. Jadi dari luar 1/4 itu. Allah sendiri. Dan kami menang. Nah, menang nih. Bunyi bocor-bocor kepala lo tuh. Luar biasa Bi. Jadi itu tadi perjalanan singkat Abi ya hingga saat sekarang ini dan bertemu dengan Umi. Cuman kita ingin tahu Bi di dalam kira-kira kehidupan Abi selama 13 tahun yang kami tahu. Selama 13 tahun Abi di Mesir itu seperti apa gambarannya di sana? Itulah enaknya di sana itu bisa terlalu bebas berpendapat, bebas apa, pembinaan itu beda dia dengan di negara-negara lain kan. Jadi saya kira cocoklah alam itu buat kami. Samping Sungai Nil itu adalah satu-satu sungai yang terpanjang di dunia ini. Jadi air Sungai Nil itu dari keran air itu tak perlu dimasak, langsung diminum. Bisa diminum Ya, itu langsung diminum. Dan Sungai Nil itu sungai yang dikatakan min anharil jannah, dari benih-benih sungai dari surga itu. Nah, jadi lumpur yang paling subur di dunia itu adalah lumpur Sungai Nil. Nah, bibit dari sini mangga, mangga dikirim dulu oleh Soekarno, terkenal dengan mangga Soekarno. Ke sana tumbuh lebih manis daripada mangga di sini. Lebih manis nih. Nah, kan bibit semangka itu dari Thailand, tapi di sana lebih manis dari Thailand, ketimbang dari Thailand. Apa? Lumpurnya itu tadi. Jadi punya keistimewaan. Jadi sampai saat itu kami selalu banyak ketemu di masjid, selain di fakultas syariah, ketemu di masjid dan teman-teman, dan banyak mendatangi guru-guru, ulama-ulama besar di sana, seperti Syekh Najib Mucai gitu ya, kami belajar. Jadi subhanallah lah. Nah, di situ setelah tadi kita ketemu Umi ke sana, ya udah, ya minta supaya diajarilah adik-adik yang merapat kami semacam ada tugas mengajari mereka. Oh, jadi Umi ini sebenarnya juniornya Abi nih maksudnya? Iya, juniornya. Dan ketemu dia maksudnya. Itu, jadi udah kenal. Ya makanya saya pikir saya sudah umur jalan 26 27. Waktu itu? Nah, kan gitu, selisih Abi dengan Umi ya sekitar 6 tahun. 6 tahun, ini sekitar 20-21. Iya, begitu. Jadi saya pikir saya pulang sudah berita lah, inilah calon saya ini kan gitu. Saya punya prinsipnya gini, kau lah bulan, kau lah bintang, gara-gara kau apa hutang gitu. Ya sampai pulang ke tanah air, akhirnya balik lagi kami sana, itulah. Ya alhamdulillah kami bina rumah tangga, dapatlah anak 3 sana. Anak Abi 3 orang, lainnya 3 di Mesir. Pertama, sekarang udah jadi dokter spesialis. Direktur Ya. SIT Jogalo, Ustaz Hasan Hasan Arifin. Yang kedua Ammar Zulfikar, Esa. Abi 1. Ya kan. Jadi sekarang udah saudara notaris dia. Apa namanya detail itu Ammar, Esa dan MKN ya. Itu yang kedua saudara pertanian Khalid. Nah, tinggal lahir di sana gitu. Jadi kami itu di sana gimana ya, saling bantu, saling kerjasama, sama-sama kerja. Antar sesama. Ya, karena kami kalau begitu anak 3 mau pakai pembantu dari mana datangnya pembantu, gitu. Kalau nggak kerjasama.
Nah, jadi pas untuk bersalin mereka ini semua, nah Abi yang ikut mengganti lampinya, dia yang nyucinya, bahkan Abi yang pajak, belanja, Amin. untuk persiapan 3 hari 4 hari, ya kan, ayam itu dibeli, dipotong-potong, dipotong plastik simpan, gitu caranya. Ikan itu juga, bahkan itu, nah seperti daun sop sebagainya itu, bagaimana supaya tidak layu daun sop itu masuk di kulkas, itu dimasukkan ke dalam plastik. Semua begitu, masuk. Jadi Abi pandai masak. Bisa masak. Sekarang masih bisa masak. Jadi kalau ada kesulitan kami yang panggil kawan-kawan lah, kalau mau Umi, perlu ini panggil kawan-kawan Umi, kan? Nah, tapi kalau enggak kami yang mengatasinya. Bahkan kalau tamu datang pun Abi yang masak. Jadi biasa tuh nyuci, masak, menjemur pakaian, ya kan, mengganti lampi dan nanti semua ini kami 3 anak itu semuanya, bahkan si Asnur itu sudah masuk sekolah dulu Di Mesir. TK dan bahasa Arab aja dia, bahasa Arab aja. Kita pun tahu maki-maki Mesir itu dan dia. Karena pergaulan nggak ada di kamus. Ya kan maki-maki itu nggak ada. Dia datang. Kepala ya kau, aku mulai bahasa Arab kan. Ya kan. Jadi dia nggak tahu, nggak ada tadi di kamus tuh. Bawa di berita itu. Jadi maki-maki pun tahu dari dia kan. Jadi alhamdulillah waktu itu ya kami di sana baik-baik. Ya. Sambillah kami kemarin ke Medan. Nah di Medan ini cita-cita bagaimana supaya Abi bisa ceramah. Gimana ceramah? Sebelum sana, kami kan pernah dengar cerita juga dari Abi bahwa Abi dulu di Mesir pernah tinggal bersama anak-anak Abi itu di KFC, tepatnya di kamar mandi. Itu gimana ceritanya? Kok bisa sampai di sana lah, perjuangan itu sampai sebegitu membesarkan anak-anak Abi di Mesir? Itu bukan Mesir. Itu waktu kami ke Mekah. Ke Mekah, Abi sama Umi sama-sama ke Mekah. Nah, jadi Abi di Jeddah kerja tugas, Umi di Mekah gitu. Dan kita sama-sama kawannya. Jadi bolak-balik Abi pulang ke Mekah dari Jeddah ke Mekah di airport. Tapi kata bos tuh, inilah apanya katanya. Tinggal aja di sini katanya, di airport ini macam mana, di mana mau tinggal, dia bilang. Di mana mau tinggal, kita punya restoran itu ada kamar mandi. Satu kamar mandi ditutup itu. Nah, situ letakkan ambal, nggak ada aroma bawa kamar mandi sana bersih kan. Untuk memang dia punya, kamar mandi itu dia punya. Itu siap punya tilam, siap punya apa, macam hotel lah yang buat. Betul kan dia. Jadi umit itu situ lah dia. Karena perempuan nggak boleh sana kerja kan, kalau boleh dia masak itu kan gitu. Yang masak semua laki-laki gitu. Tapi bisa berusaha berjualan di sana, bahkan tugas di kedutaan besar di Indonesia. Pernah juga. Iya pernah. Sampai jam-jam yang tertentu, jam 5 pagi bangun. Itulah bungkus nasi, jual nasi itu. Sore nanti habis jam 4 kerja, habis itu menggait. Bisa kita keluar untuk bawa jemaah. Jadi guide jamaah ya. Nah gitulah dia ceritanya. Jadi kalau pahit itu udah capek kan itu. Dan susah tuh udah capek gitu. Sampai susah. Jadi tuh kita sampai ke Sumatera Utara di Medan. Kawan-kawan udah bilang tak akan bisa hidup itu di sana. Kenapa? Keras, ya kan? Itu statement yang keluar dari gitu kan? Bisa hidup dia. Ya, kita pegang cakap Nabi itu. Khatibin nas ala qadri uqulihim, sampaikanlah kepada manusia itu menurut yang mereka dapat terima akal mereka kan itu kan metode dakwah itu. Ini kan kita lihat kemana dakwah kita ini. Jadi Abi kepingin kali bagaimana Abi bisa ceramah di TV, bagaimana Abi bisa menulis surat kabar kan gitu, bagaimana Abi bisa khutbah Jumat itu pakai kaca itu. Di rumah itu ada kaca kan. Mimik kita begini gitu kan, lama-lama sukses. Kan kalau sekarang daftar itu nanti amar perlulian nih anak Abi itu. Bagaimana Abi jam terbang Abi, ya kan? Kuliah subuh, ada makan bersama juga, ceramah juga. Abi itu jam 8:30 udah memberikan ceramah di beberapa tempat lah gitu.
terus sampai malam, sampai dari pengajian dari maghrib ke isya, dari isya itu nanti ada Isra Mi'raj Maulid. Waktu sampai Bisa 7 kali tuh beri ceramah itu. Kalau duitnya ditanya banyak kali duitnya. Ya, boleh itu. Nah, jadi sampai di sini nyewa tempat 2 kali nyewa. Kan itu. Terakhir dia punya rumah itu menyerahkan tanahnya ke jamaah Habi, dijualkan tanahnya rumah. Itulah akhirnya bisa membentuk KBH, kelompok ibadah haji. Itu yang pertama sekali. Dari adanya bimbingan jamaah haji ini, subhanallah, ya rumah yang kita beli tadi itu bisa kita besarkan. Di rumah itu adalah tempat manasiknya. Jadi itulah awalnya rumah yang sekarang di Ngalengko ya. Iya, jadi waktu itu ada jamaah haji kita, Ibu Hajah Nur Sapitri. Nah, itulah memberikan tanah. Ini dia tanahnya. 37 kali 37. Itulah cikal bakal. Iya. Nah, itu. Jadi Abi nggak ada niat bangun masjid, saya nggak ada. Tapi dikasih sama dia, bukan apa ini? Nah, nggak ada saya buat masjid buat pesantren, teman. Ya gini Ustadz katanya. Ustadz kan selalu asal pulang dari haji mengajak kami untuk membangun masjid orang aja. Ada masjid di Terbengkalai saja, kami siap. Sekarang masjid Jabal Nur mana? Nah, itulah dia tertarik saya. Oh gitu. Saya kepingin saya itu ada masjid, ada pesantren. Tak cukup itu. 1.369 meter tuh, 27 nggak cukup. Bahkan Ustaz kasih lagi untuk wakaf jalan. Kalau nggak bisa besar gini jalan tuh, cuma 3 meter. Dengan kita besarkan, akhirnya masyarakat pun nggak wakafkan lagi 2 meter. Jadi semuanya tadi 3 meter tambah 5,5 meter dari wakafkan lagi pembedaan orang ini. Masyarakat wakafkan 2 meter. Nah itu mungkin besar jalan tuh gitu. Besar jalan. Itu. Nyatanya bisa yang kita berbuat kalau kita mau bermusyawarah. Musyawarah mufakat. Jadi perjalanan Abi itu juga pernah kami dengar bahwa Abi pernah tinggal di Belanda ya. Oh gini. Itu gimana sih? Kami pergi ke negeri Belanda tuh keberanian aja tuh. Modal nekat. Coba-coba aja. Coba-coba karena katanya di Belanda tuh ada menerima pekerjaan. Setiap mahasiswa ada kartu dari fakultasnya. Pergi aja kita ke Belanda sana. Nah, di situ ada biru student. Nah, biru student yang mengatur setiap adanya musim panas. Itu orang-orang yang bekerja itu libur dia keluar. Kami musim panas pergi ke sana, pergi ke Belanda, mencari pekerjaan gitu. Kerjaan yang kami kerjakan itulah yang tinggal kalau orang Belanda yang sedang vakansi dia. Istilahnya vakansi werek. Vakansi werek itu ya kan liburan tapi bekerja, bukan kami libur main-main. Di situ ditunjukkan kartu hitam, udah dia terima. Di mana kerja? Di pabrik cat. Pabrik cat pertama. Kita tanya pabrik cat itu di mana? Ya kau kan mahasiswa. Pertanyaannya ini kan ada alamatnya. Aku pikir diantar, tapi enggak. Bertanya, kau tunjuk aja ini di sini tidak nomor persis nomor sekian. Ditunjuk aja nanti di mana kan? Bisa. Sana bukan yang lama, bentar, bulan. Habis itu pindah lagi. Pindah lagi. Ya, kasih di Belanda. Berbasi di Belanda. Nah, di pabrik bunga orang tuh aja mengatur kerjaan kita. Pabrik bunga tulip tuh. Bunga tulip. Itu situ. Jadi ada 3 tempat pekerjaan kami di situ. Dari situ 3 bulan bisa pulang gitu. Jadi semua orang yang punya kreativitas untuk kepingin maju tuh dia nggak mau diam. Ke Belanda, habis itu baru ke Saudi Arabia. Nah, kenapa mereka ke Saudi? Membantu jamaah dengan ilmu kami yang ada. Ilmu kami yang ada, tenaga yang ada bisa. Jadi kita diperbantukan di Jeddah, di Mekah, ya kan? Ya, bahkan karena suara kita masih alhamdulillah pernah juara MTQ dulu di Medan, di sana kita aja sebagai ya, muadzin terakhir bisa khutbah Arafah gitu ya. Itu pertama sekali. Jadi setiap berangkat haji ke Mekah itu tetap Abi juga ditugaskan di Syekh. Siapa sangka itu jadi cikal bakal Abi membentuk KBI haji. Iya, itulah pengalaman. Jadi ini Mas. Ya tadi gini. Ini kenapa bisa terwujudnya pesantren ini tadi kan itu. Nah, yang pertama bukan banyak kali. Yang pertama itu
pesantren tahfidzul Quran Jabal Nur. Jadi saya tegur sama senior saya, Profesor Rami Abdul Wahid, Profesor Muhammad Hatta. Ini pesantren besar. Kalau yang namanya untuk tahfidz Quran aja, nggak banyak itu katanya, dan lama itu. Jadi kalau mungkin supaya apa, buat IT, sentuh padu, gitu. Nah, saya pikir itu tahfidz Quran ini udah cukup laku berbuat untuk umat. Nah, jadi setahun itu ada 27 orang. Lebih, ya, gurunya itu cuma mengatasi. Aku bilang, insya Allah kalau misalnya gaji aman aja, aku bilang. Nah, cuma itu tadi setelah adanya informasi begini, coba kita buat IT. Nah, kan gitu. Itu dulu SMP ya buat ya. SMP. Jadi di antara itu nanti coba buat SD, tapi paling untuk daya tarik itu adalah TK. Nah, nanti keluarga datang kemarin nengok tarik ini. Ya, itulah dia. Dari 27 orang ya, 27 orang. Nah, jadi resepnya kok begitu sampai sekarang ini dalam waktu 6 tahun dari 27 orang sudah sekarang mencapai 1.504 orang. Ya, kan itu ya. Kenapa kok besar begini kalau ditanyakan? Saya dari dulu pesan sama anak-anak saya ini, kalianlah pegang pesantren ini, cuman itu dia, kita tidak kutip uang pembangunan. Ini bebas kalau ini, karena berat sekali. Tetap sampai sekarang kita tidak kutip. Jadi orang-orang itu pada heran, ya, saya bilang gimana mau saya kutip? Saya kalau pergi ngomong sama jamaah saya, tengoknya program saya itu dia bantu. Alhamdulillah masih banyak termasuk. Banyak donatur itu. Nah, itu yang berbuat itu kan. Itu ada yang meninggal sudah, pahala yang mengalir terus itu kan. Buat mereka itu. Jadi kenapa kesebaran ini Abi berbuat demikian? Abi yakin anak-anak Abi yang 3 ini, Asnul, Ammar dengan Khalid, betul-betul mereka berbuat untuk mendorong supaya jangan sampai aku ini kecewa membangunnya. Nah, begitu si Ammar, Bi, ini udah mulai banyak mendaftar lagi nih, jadi siap-siapkanlah gedungnya. Maka sekarang ini kami tahap pertama sudah, kedua sudah, ketiga sudah selesai, keempat sudah. Ini mau tahap 5 lagi. Ini sedang tahap 5 untuk SMA-nya gitu, untuk aliyahnya. Kalau boleh tahu nih, proses pembangunan pesantren ini dari tahun ke tahun itu, tahap pertama itu tahun berapa? Iya. Gini, waktu kita meletakkan murid pertama itu hari kelahiran Nabi, tanggal 3 Maret. 3 Maret? Tapi ini 2012. 2012. Itulah kita bismillah kan. Tahun pertama tuh fondasi untuk masjid dulu, baru untuk madrasah atau apa, pesantren, pendampingan itu. Itu tanah yang 27 dikurangi 5,5 meter. Itulah dia. Kan nggak cukup kan? Iya. Sampai ada yang mengatakan, lucu sertifikat ini. Dan diberikan orang diwakafkan lagi, bagian kecil loh. Bagian kecil lah tanah. Tuh, betul dari segi kasar mata kecil. Tapi hakikatnya bertambah. Karena niat ikhlas. Ya kan, untuk membesarkan apa jalan itu tadi. Nyatanya subhanallah begitu kita apa kan. Datang ibu-ibu sini, punya ini Ibu Mariana bilang, izin aku katanya. Ustaz Julfikar udah wakafin tanah untuk lebar. Aku pun juga lah katanya. Itu lah dia tuh depan tuh. 2 meter ya. Jadi masyarakat sekitar pun termotivasi untuk iya, itu. Isi itu ada malu aku. Ustaz Julfikar itu dari luar dia sampai membantu ini karena disitulah rupanya di sebelah depan sini udah menawarkan diri, Ustaz belilah tanahku Ustaz ya. Bahkan ada orang Kristen. Ya kan, orang Kristen itu miserisme. Ustaz suamiku sakit, ya, suamiku Cina, ya kan. Belilah tanahku Ustaz, dikejar-kejar Ustaz, ya kan, karena belah sana juga, kayak di belakang sana. Walahan juga itu, teman, alhamdulillah. Dari mulai 1.369 meter, terus sudah diwakafkan sebagian, sekarang sudah 1,8 hektar lebih. 1,8 hektar lebih. Bangunan dari mulai pertama, sekarang kedua, ketiga, keempat, ini kelima lagi. Dan bangunan itu bukan yang pakai lantai, saya senang pakai lantai. Kenapa? Kalau tidak pakai lantai, ini tak cukup lah bangunan itu. Coba lah kalau kita tidak buat 1, 2, 3. Coba berapa banyak makan tempat itu?
niat saya itu bagaimana? Setelah bangun, Langsung kan itu. Itu orang bertanya, kenapa masjid itu kok sampai lima lantai? Itulah ketenangan jiwa kita. Waktu mana kita bisa naik ke atas melihat bagaimana luasnya Deli Serdang gitu. Nah, jadi setiap apa zaman seperti yang datang kemari, Pangdam dulu. Pangdam itu sekarang jadi gubernur. Pak Edi Rahmayadi itu Pangdam, naiknya ke atas tuh. Pak Edi pernah kemarin. Pernah naik ke atas, waktu jadi Pangdam. Yang kedua, untuk jadi Pangkostrat, ya kan, meresmikan masjid. Sekarang jadi gubernur, ya kan. Nah, dia juga bukan membangun, membantu menandatangani prestasi kan itu. Nah, jadi mulai dia itu Pak Asari Tamunan dan itu Teguh Eri meresmikan untuk TK itu, dan Pak Jamwas. Ini Jamwas itu adalah Bapak Yusni, kan Bapak Yusni dialah yang meresmikan yang tahap ketiga itu. Keempat Pak Edi, yang kelima nanti entah siapa nggak tahu. Alhamdulillah sekarang Menara sedang proses ya. proses dan rumah tapi sudah selesai. Itu yang buat gembira saya kan. Yang penting anak-anak saya ini siap. Saya tanya sama saat berkembangan terus saja kan gitu. Nah, jadi saya menengok si Amar apa itu giginya gini ya saya dan tinggal diam. Saya bantu dia terus. Itulah dia. Itu aja saya pikir profil saya ini ya kan sebagai dakwah. Saya begitu di sini banyak kali tawaran teman saya itu. Jadi diangkatlah saya menjadi ketua komisi dakwah. Ketua komisi dakwah Maju Ulama Medan. Nah, kan ini ada 2 periode kan kita situ. Subhanallah, itulah tugas saya mendakwain aja kan. Nah, tapi dalam banyak hal kita selalu jadi perpanjangan tangan dari Pak Profesor Hatta, mewakili kalau ada pertemuan-pertemuan, mewakili saya. Saya diamanahkan untuk menyampaikan kata sambutan dan begitu kalau Profesor. Nah, jadi sampai alhamdulillah kita mempunyai kelompok dengan ibadah haji, ya kan? Yang sekarang ini dia berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Jadi gini, di Jalan Galengko juga gedung Jalan Galengko itu yang 4 lantai itu untuk jadi saya pikir karena itu gedungnya ada, menantu saya ya tamat dari IAIN, dari guru ya gitu ya. Itu siapa? Istri Dr. Hasanul. Udah saya bilang buka aja TK. Bukan TK pertama, mana bisa nggak di TK? Ya izin kita minta, harus berani. Izin ada di Departemen Agama kan itu. Nah sekarang tuntutan daripada yang TK ini tadi, bagaimana supaya ada SD Ustadz tak jauh-jauh gitu. Kita benahin lagi lah di atas sana tuh. Jadi lantai 1, lantai 2 udah ada untuk SD-nya. Alhamdulillah, berarti sekarang yang Galengko pun sudah mulai berkembang. Iya. Dari tingkat dan SD. Itulah kita harapkan. Baik, Vi. Kemudian kita juga ingin tahu nih, tadi kan kita sudah dengar secara singkat pertemuan Abi dengan Umi. Ini ingin tahu, kita kepo nih, detailnya gimana Bi dulu waktu awal-awalnya Abi ada rasa kecenderungan dengan Umi sehingga akhirnya Abi putuskan inilah nanti yang jadi pendamping hidupku. Ya, namanya seorang laki-laki ya. Ya, yang ini ada yang bahkan ada yang mau lagi ya, bahkan kejar-kejar kita dulu kan. Sholat, pernah dikejar? Iya, betul. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Sulawesi kan itu. Ya namanya Dari berbagai daerah. Iya. Tapi mesti satu aja pilihan, nggak boleh 2. Nah, kan itulah dia. Di antara para dari Medan nih, yang kompak mereka ini, satu nilai 7 itu. Siti Mahmud. Nah, itulah dia Siti Mahmud. Kenalan dari dia nggak lama udah. Saya berhenti kan mengajar, dipindahkan itu. Udah, kita ngajar apa tuh? Oh, aku ngajar. Iya. Ngajar apa? Jadi, Ngajar fikih ya untuk. Jadi, nggak ada kirim itulah. Cenderungnya ke situ lah dia. Nah, gini lucunya. Kan gini, dia kan sedang belajar. Dan ada hubungan apa juga ini, hubungan saudara. Saudara, jadi gimana
kita nih kan pada hubungan saudara, ya saudara yang boleh nikah, saya bilang kan gitu. Saudara, ya kan, saudara kandung kita boleh nikah, ini saudara. Itu, ya saya diamanahkan belajar di sini semuanya begitu, dia bilang. Ini yang udah rumah tangga nih, belajar ketemu mulai kan itu. Jadi Umi bebannya berat kan di sini belajar, jadi mau berumah tangga kan gitu ya. Gitu aja kita ajak pulang. Kita harus punya istiqomah ya, dan komitmen aku mau pulang. Kalau aku pulang nanti ini berani nggak kau buat surat sama orang tua bahwa saya datang nih ya Zulfikar Hajar apa Zulfikar Hajar ya tujuannya mau minta awak lagi gitu, berani nggak itu pulang? Kalau berani ya aku bawa aja pulang gitu nanti ya. Jadi Umi waktu itu nggak ikut pulang? Nggak ikut pulang. Lagi sendiri? Sendiri. Rupanya di sini kata penjawab kayak bersambut. Tak ada hambatan. Diterima langsung kan gitu. Jadi maksudnya gini, macam kon di sana. Nikah gantung. Nikah gantung. Ya kan? Nikahnya di Medan. Umi di sana. Kan bisa begitu. Oh, kawinnya di sana ya? Ya kawinnya di sini gitu. Oh, jadi akad nikahnya di Medan? Tadinya begitu. Oh, kawan-kawan itu begitu. Saran dari kawan. Kan itu. Jadi nanti di sana dia nanti aku pulang disambut lah. Situlah nanti apanya kan. Udah istriku lagi tuh. Karena sudah. Tapi mamanya bilang tak bisa gitu. Dia kan masih anak saya sekarang. Mau saya suruh pulang lah. Ya. Kemana waktu singkat ini gue bilang kan, sekarang nggak tahu lah duit ada, bagaimana supaya Umi itu bisa pulang. Oh saya kontak dengan orang kedutaan, ada namanya Pak Ramlan. Pak Ramlan itu atasi perdagangan. Pak Ramlan itu kenal baik lah orang di Lampui. Saya telepon, Pak, ini duit akan dikirim kalau Bapak bisa bantu belikan tiket ini. Anak bapak ini namanya Siti Madura mau pulang, mau kawin juga. Wah aman itu, berarti aman deh. Nah itulah dia. Pakailah duit Pak Ramlan tadi itu, diganti lah gitu ya. Nah, sampai sini Umi pun pulang, situlah. Nggak lama-lama tuh. Jadi ada dua masalah nih. Masalahnya gimana? Waktu itu Umi itu pejuang untuk bagaimana wanita itu berjilbab. Di Mesir. Mesir kan bebas dia. Waktu itu belum ada kewajiban berjilbab. Masih di kantor pelajar Indonesia itu masih banyak itu foto-foto itu tak ada yang tak berjilbab. 1-2 yang berjilbab kan itu. Ketika dia memperjuangkan jilbab, itu jadi masalah besar dengan kedutaan kita. Jadi semua paspor tuh mesti sampai ini kuping. Bagaimana kita cari? Jumpa dari Singapura boleh. Ini paspor orang Singapura nih, ini paspor orang Thailand nih, sampai orang dari Kanada kami ambil. Karena perempuan dari Amerika berjilbab. Itu lu berjuang Umi jilbab. Itu Umi sejarah itu berjuang jilbab di. Dia bergerak dia, ya kan? Belum kawin kan itu, belum kawin, tapi dia bergerak di mahasiswanya. Jadi pulang ada problem. Jadi masalah. Masalah, kenapa bukan apa? Pihak orang tua Umi, orang Melayu, mesti pakai pakaian Melayu. Wah, kami lebih Melayu lagi kan gitu. Bukalah di sini, buka rambutnya sini, buka rambutnya pakai sini lah, pakai yang model Melayu punya. Ada wajah muka Umi itu beban malu itu. Gimana tuh kau tahu dengan kondom Mesir ini? Jadi ada satu orang, ya. Katanya ini Pak Manan Simatupang, Sekbilda Sumatera Utara, termasuk Ibu Halimka. Ini istri Zulfikar Hajar ini kok murung aja gitu, kok nggak ceria gitu, beban malu kan gitu. Sini pakai pakaian adat. Oh jadi itu. Karena padahal di Mesir itu pejuang jilbab. Iya. Kenapa pas nikahan nggak pakai jilbab? Jadi sedih lah kan. Jadi akhirnya waktu singkat mereka rapat. Kita adakan pesta. Kita jemaah haji mengadakannya. Di mana diadakan? Di Garuda Plaza. Nah itu suka hati kami lah. 2 malam kami dikasih hotel situ. Ya mau lah pula kan. Mau lah pula. Pakai ini lah kami pakai Arab. Aku pakai Arab kan itu.
Umi pun tutup. Itu Lambur Gembira. Jadi foto-foto yang itu tadi tak kami bawa ke Mesir. Yang itu di Garuda Plaza aja. Itu sejarah itu. Jadi kenapa? Karena Abi banyak membantu orang dulu hidup Abi nih. Itu zaman-zaman itu di Mekah tuh dibantu semua. Kan gitu. Innallaha fi auni 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Sungguh Allah akan menolong hamba selagi hamba yang menolong saudaranya. Itulah pertolongan Abi selama di Mekah. Abi bawa mereka tawaf, sa'i, Abi bawa pergi mereka ziarah sebagainya. Terkenanglah mereka itu. Akhirnya diadakan. Mereka buat pesta, tidak sepeser duit pun aku keluar dana. Bahkan dikasih hotel 2 malam itu. Itu dia. Itulah dia. Jadi itu sampailah kami sana itu nyawa rumah, bukan rumah sendiri. Nyawa rumah udah disiapkan orang tuh kita bayar. Nah kan gitu. Jadi duit yang saya pinjam sama Pak Ramlan tadi ketemu sana dia bayar. Ya kan? Cuma mau kirimkan pakai pos nggak ada kan itu. Kirim bawa. Itulah atas bantuan orang. Jadi kita ini banyak hidup ini banyak bantuan orang ini. Jadi itu kenapa? Karena kita banyak bantu orang. Jadi kalian juga generasi yang akan datang jangan takut untuk bantu orang. Karena Allah bilang, Innallaha fi auni 'abdihi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah menolong hamba selagi hamba yang menolong saudaranya. Banyak yang bisa kita buat. Ada potensi pada diri kita. Ringan tangan lah. Ringan tangan lah. Kita punya waktu, tenaga, buah pikiran, makanan. Kalau istilah Melayunya ringan tangan berat perut jadi. Oh gitu ya. Oh gitu. Kalau ringan tangan kita suka bantu orang, insya Allah kita bakal. Jadi Abi ini prinsip Abi di pesantren nih. Abi paling senang orang tuh kreatif, dinamis, kan. Tapi kalau Abi nengok orang yang tak ada kreativitasnya, nggak ada, malas itu nggak suka Abi. Abi suka orang yang rajin, kan gitu. Dan tahu persis itu, menantu-menantu Abi tahu Abi bagaimana gitu. Makanya Abi kalau udah pergi nengok klien pesantren itu tengok, wah ada yang nggak benar dipanggil aja. Ini kalau kebersihannya mohon maaf loh. Nah, karena Abi itu datang ke sini pun bawa sapu, kan gitu. Kadang pakai topi kerja sih Abi kan kadang-kadang kan. Iya. Nah itulah dia, itu sosok Abi. Memang Abi sosok yang bekerja keras ya. Ya nggak main-main gitu. Sudah ditempa. Karena gini, saya Abi gini. Annal arda yarisuha ibadiyas salihin kan itu. Sebenarnya bumi ini luas. Untuk siapa? Yarisuha ibadi, yang warisnya hamba-hambaku yang soleh. Solehul amal, solehul ibadah. Kerjanya bagus, amalnya pun bagus. Itu yang mau kita ciptakan ini. Saya pikir inilah anak-anak yang 3 ini, inilah penerus kami kan. Ya kan. Mudah-mudahan inilah dia buah tangan, buah pikiran, dari hati, supaya mereka jaga sesuatu. Untuk hari ini Itu pesan-pesan Nabi pada para siswa-siswi yang belajar sini. Mungkin ada yang dengar dari pihak orang tuanya. Kita ambil prinsip menjadda wajad, yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Karena setiap amalan yang kita buat untuk orang lain, Allah akan nilai amal itu dengan baik. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh jalan kami akan kami buka. Ada aja niat yang baik itu, ada aja kebutuhan. Itulah pesan semua anak-anak, belajar dengan baik kalian. Semuanya yang setiap yang baik itu diambil, yang tak baik itu tinggalkan gitu ya. Jadi dipesankan sama kalian bagaimana merealisasi hadis Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling bagus, manusia yang memberi manfaat untuk orang lain. Sini mudah-mudahan mereka ini, saya salut dengan guru-guru ya, kita tidak pernah dengar aksiden terhadap mahasiswa-siswanya yang berkelahi, yang bertumbuh macam-macam itu ya. Nah, saya banggalah dengan guru-guru yang bisa mengatasi ini, dan tanamkanlah kasih sayang itu kepada murid-murid. Ya kan, kita tidak mau terhadap murid-murid itu kalau udah kesel main tangan, jangan. Nah, kita ada ingatkan itu ya, kalau perlu ya kita setrap dia gitu. Kalau tak bisa dibina, kita binasakan, keluarin kan gitu ya. Ini enggak, alhamdulillah masih nurut kok. Alhamdulillah. Berkat kalian juga itu semuanya. Ya, terima kasih ya. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan
memberi manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi perbincangan sekitar kita dengan Abi kita. Jadi kita sudah tahu sosok Abi. Ya secara singkat tadi sudah dijelaskan sama Abi bagaimana perjalanan Abi dari kecil dulu, perjalanan pendidikannya, kemudian perjalanan Abi di Mesir, bahkan Abi juga pernah ya kita ditinggal di Jeddah itu di kamar mandi ya Bi, Masya Allah. Jadi inilah sosok Abi kita sudah gali tadi. Demikian untuk hari ini. Jangan lupa like video ini, share jika ini bermanfaat, dan subscribe Yayasan Jagondo, channel Yayasan Jagondo. Saya Maiwan Syah Putra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.